Allah sayang dan Allah mempunyai sifat kasih sayang, Rahman, Rahim. Kita sering mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kasih sayang. Dan terkadang menyayangi hamba itu tidak harus dengan diberikan kesenangan, tapi dengan kesusahan. Bapak kalau sayang sama anak, tapi caranya dengan dimanjakan aja, akhirnya tumbuh jadi anak yang malas, manja, ya. Berarti sebetulnya Bapak tidak sayang. Tapi Bapak sayang sama anak, caranya dengan apa? Ayo nak, kamu belajar. Kalau nggak mau belajar, dipukul, dipaksa dikit. Nggak apa-apa, nangis. Yang penting dia setelah besarnya nanti bermanfaat buat dia. Ayo nak, disiplin. Kamu harus belajar. Kamu harus tidur nak. Jangan main terus nak. Ada waktunya main, ada waktunya belajar, ada waktunya tidur. Si anak terkadang ngerengek, tidak mau. Tapi harus kita paksa supaya untuk kebaikan dia. Demikian pula Allah. Allah sayang sama hamba-hambanya. Terkadang sayangnya dengan cara memberikan kepada dia apa? Musibah, bencana, supaya dia mau kembali kepada Allah. Lihat tuh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf disayangi oleh Allah. Caranya dipenjara di bawah tanah bertahun-tahun. Supaya apa? Supaya Nabi Yusuf terhindar dari wanita-wanita yang menginginkannya. Selamat Nabi Yusuf dari fitnah wanita. Tapi caranya bagaimana, Pak? Dipenjara di bawah tanah. Masya Allah. Maka Allah sayang kepada kita. Caranya gimana? Dikasih gempa. Supaya apa? Supaya kamu ingat, hai hamba-hambaku, kepada Allah. Supaya kamu mau kembali kepada Allah. Supaya kamu ingat bahwasanya Tuhanmu maha keras siksanya. Supaya kamu mau istighfar, minta ampun kepadanya. Maka di saat itu jadi kebaikan. Alhamdulillah. Disayangi sama Allah. Disayangi sama Allah. Mungkin Bapak bertanya, kenapa sih Ustadz orang-orang kafir itu malah dikasih kesenangan, enak hidupnya. Kita orang-orang Islam kok dikasih musibah terus. Gimana nih Ustadz? Ini pertanyaan pernah ditanyakan ke Rasulullah, Pak. Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Waktu itu kan Umar masuk ke kamarnya Rasulullah. Ternyata di kamarnya Rasulullah nggak ada apa-apanya, Pak. Rasulullah tidurnya di atas kasur yang terbuat dari sabut kurma, yang apabila beliau tidur berbekas tuh, ya, di punggungnya. Melihat itu Umar menangis. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, apakah engkau tidak melihat kaum Romawi dan Persia, mereka dibukakan pintu-pintu kesenangan dunia, ya Rasulullah, padahal mereka kafir, tidak beriman kepada Allah. Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah supaya kesenangan itu diberikan kepada kita? Apa kata Rasulullah? Hai Umar, apakah kamu merasa ragu dengan kebenaran Islam ini? Mereka itu, hai Umar, suatu kaum yang dipercepat kesenangannya di dunia. Iya. Kita tidak ingin seperti itu, Pak. Makanya Allah menginginkan untuk kaum muslimin yang terbaik. Surganya orang Islam bukan di dunia. Surganya orang Islam bukan di dunia, karena dunia itu fana. Kesenangan dunia selalu dihiasi oleh kesedihan, kesusahan, kelelahan. Allah ingin agar surganya orang Islam itu nanti di akhirat kekal selama-lamanya, abadi. Tidak ada lagi di sana gempa bumi. Di surga nggak ada lagi gempa bumi, Pak. Di surga sudah tidak ada lagi kelelahan. Di surga tidak ada lagi kesedihan. Di surga adanya kesenangan, kesenangan, dan kesenangan. Tapi untuk mendapatkan kesenangan surga yang selama-lamanya abadi, kita terkadang harus capek dulu di dunia, Pak. Capek.